Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menyambung dari video tutorial sebelumnya mengenai cara mengolah data yang diperoleh dari hasil respon Google Formulir yang digunakan pada saat ujian. Kali ini video saya mengenai bagaimana cara kita menggunakan aplikasi bantuan untuk mengkonversi nilai yang sudah diperoleh. Oke, bisa kita mulai saja. Pertama, ini adalah tampilan hasil respon Google Formulir. Pada video sebelumnya sudah diberikan cara bagaimana kita mengolah data respon dari Google Formulir ini menjadi kelompok-kelompok kelas, karena hasil yang terkumpul atau terekam dari respon Google Formulir itu terekam berdasarkan waktu sampai pada waktu terakhir atau waktu selesainya dilaksanakan ujian. Nah, di sini ada token yang berbeda. Ini adalah untuk satu orang ini dia melakukan atau melaksanakan ujian susulan. Jadi diberikan waktu ujian susulan bagi siswa yang mengalami masalah pada saat jadwal ujian yang dilakukan pertama kali. Jadi setelah ujian selesai, maka di rekap, maka diperoleh ada beberapa siswa yang tidak mengikuti. Kebetulan pada mata pelajaran matematika kelas 12 ini ada satu orang yang mengikuti ujian susulan. Jadi dibedakan di token yang diberikan. Jadi token yang diberikan membedakan bahwa ini adalah susulan dan ini adalah yang sebelumnya atau melaksanakan ujian sesuai waktunya. Nah, ini hasil ini sudah kita bahas di video sebelumnya, bagaimana kita mengolah menjadi kelompok-kelompok kelas dengan menggunakan cara sederhana, yaitu sort data dengan membagi atau mengelompokkan berdasarkan kolom G atau kolom kelas. Nah, di sini saya tidak lagi membahas itu karena bisa dilihat di video sebelumnya. Yang dibahas di sini adalah tentang bagaimana kita mengkonversi nilai yang diperoleh menjadi nilai konversi yang kita inginkan. Nah, cara ini saya juga peroleh dari hasil kegiatan komunitas guru belajar. Data ini sudah dikelompokkan menggunakan sort data berdasarkan kelompok kelas, kemudian saya pecah lagi menjadi kelas-kelas kecil. Tadinya satu kelompok besar, tapi sudah terkumpul pada kelas-kelasnya. Kemudian ini contohnya sudah saya kelompokkan menjadi kelas-kelas kecil. Ini adalah kelas-kelas yang saya ajar, yaitu 12 IPA 6, 12 IPA 7, 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Ini sudah saya kelompokkan. Nah, sekarang 12 IPA 6 sudah 12 IPA 7. 12 IPA 7, maka kita ambil, dia sudah terkumpul dalam satu kelas, karena pada kelompok kelas yang sudah terkumpul tadi secara kumulatif itu bisa kita hidden atau kita delete. Tinggalkan saja yang kita inginkan. Tinggal di copy. Kemudian ini diperoleh. Ini setelah konversi, jadi saya sudah uji coba dulu menggunakan aplikasi konversi nilai. Tapi dalam tutorial ini saya akan mengambil contoh di 12 IPA 7 misalnya. Ini hasil dari pecahan data pada respon Google Formulir yang sudah dikelompokkan pada kelas-kelasnya. Jadi sifatnya hanya copy paste file ini saja.
sheet ini kita copy saja. Kemudian yang kita butuhkan misalnya 12/7, untuk kelas lain bisa kita hidden atau kita hapus. Nah, sudah dalam bentuk seperti ini, maka kita kelompokkan berdasarkan abjad nama siswa. Jadi sesuai dengan absensi yang kita punya. Jadi kita atur sesuai dengan nama. Nah, ini sudah selesai. Kita buang saja atau kita hidden, tapi di sini saya buang saja. Yang hanya diambil adalah nama dan nilainya, karena dia sudah dalam satu kelompok kelas yang sama. Nah, jadi hanya ada nilai dan nama lengkap siswa. Bisa juga kita tambahin misalnya di sini nomor urut. Biasanya setelah nomor NIS atau nomor ujian atau apapun, tapi ini terserah pada kita bagaimana cara mau mengolahnya. Nah, ini kita ambil saja. Ini masih dalam posisi skornya dalam bentuk 80 dari 100 poin atau skor maksimal 100, 80 adalah skor yang diperoleh. Nah, ini bagaimana kita memisahkannya? Kita tidak usah lagi mengetik ulang secara manual, bisa kita lakukan dengan cara kita blok semuanya. Kita pilih data, kemudian text to column, kemudian delimit, biarkan, next. Kemudian ini bisa kita isi type atau other untuk memisahkannya. Ini sudah terpisah gambarannya. Kita hanya mengambil angka yang depannya saja. Kemudian next. Di sini ada general, text, kita bisa pilih saja sesuai kebutuhan. Nah, penempatan general ini atau hasil yang sudah terpisah ini kita ambil di sini. Kemudian kita letakkan di sini kita blok di sini, atau kita sediakan tempat baru istilahnya, maka finish. Nah, maka kita peroleh yang sudah terpisah. Nah, ini bisa kita buang saja. Kemudian kita perlebar saja, kita atur sesuai keinginan kita. Ya, sudah ada nama, nomor urut, nama, kemudian skor yang kita sudah pisahkan tadi. Nah, dari tutorial video ini kita ingin mengkonversi. Kita lihat di sini, kalau kita perhatikan data tertinggi dan terendahnya, kita bisa lihat berdasarkan skor. Kita ambil berdasarkan skor. Nilai terendah 40, nilai tertinggi adalah 80. Oke, kita kembalikan lagi. Nilai terendah 40, nilai tertinggi 80. Oke. Nah, lalu kita gunakan bantuan yang diberi nama converter untuk membantu kita mengkonversi dari nilai ini, yang nilai terendah 40, nilai tertinggi 80. Jadi kita masuk ke sini. Nilai terendah 40, nilai tertingginya adalah 80. Nah, kemudian kita copy paste data nilai. Boleh kita ambil nama dan nilainya, tapi karena dia sebagai alat bantu saja, mungkin kita bisa ambil nilainya saja. Kita copy, kita
kita masukkan ke sini nilai asal atau nilai asli atau nilai awal, paste. Nah, maka kita lebarkan, maka otomatis dia ke sini. Nah, nilai terendah kita bisa lihat 40 dan nilai tertinggi 80. Sebenarnya dari mana kita melihat nilai terendah tertinggi tadi? Kita sudah melihat sebelumnya di sini. Kita sebelumnya sudah meranking di sini tadi. Sudah kita ranking tadi untuk mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah sama dengan I14 dan ini sama dengan I13. Ini hidden ya, kalau kita mau lihat, kita buka ISA, ada yang disembunyikan, kolom yang disembunyikan, yaitu kolom I. Ya, kolom I. Kolom I tersembunyi kita bisa lihat, kita perluas. J ini juga bisa sebenarnya kita perluas kalau mau melihat. Ya, nah ini kelihatan seperti ini angkanya, bisa kita kalau mau koreksi atau melihat dari mana asalnya bisa dari sini. Nah ini adalah rumus, ada rumus di dalamnya sama dengan if D15, ini D15 sama dengan tanda petik double 2 kali, titik koma, petik double 2 kali, titik koma, value dalam kurung D15, kolom D baris ke-15. Sama juga, sama. Ini, jadi dia disembunyikan. Nah, seperti ini. Ini ada juga yang disembunyikan, artinya ada rumus di dalamnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan dengan sangat mudah, yaitu hanya mengcopy nilai awal atau nilai asli yang ingin kita konversikan. Nah, tuh. Jadi ini bisa kita hidden kembali untuk diketahui. Kemudian kita menginginkan nilai terendahnya berapa? Misalnya KKM 75. Nilai tertinggi kita menginginkan misalnya 98. Karena kita tahu bahwa nilai terendah 40, nilai tertinggi 80. Kita menginginkan 75, kita menginginkan tertingginya 98. Maka hasil konversinya seperti ini. Nah, ini bisa kita kembali ambil dengan cara mengcopy. Ingat, copy paste special value. Kita buat, kita copy, kemudian kembalikan ke daftar nama tadi. Ada daftar nama semula tadi, kita lihat ini, kemudian ini matematika kelas 12 tadi. Nah, kita kembalikan tadi, copy paste spesial value, paste spesial value. Oke, nah inilah nilai konversi berdasarkan nilai asli yang diperoleh. Jadi sebelumnya 40, nilai terendah yaitu 75. Nilai 55 menjadi 84 dan seterusnya. Karena nilai tertinggi menjadi nilai 98. Nah, mungkin bisa kita pakai ini sebagai laporan hasil ujian yang sudah kita konversi tanpa kita menutupi, kita tidak menutupi hasil yang diperoleh oleh siswa kita. Kita tidak menutupinya. Dan ini ada, hasilnya ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk aplikasinya. Mungkin nanti saya cantumkan di deskripsi. Mungkin bisa untuk di-download atau digunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah pembahasan atau tutorial singkat
yaitu mengkonversi nilai asli ke nilai yang kita inginkan pada nilai terendah maupun tertinggi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan silakan bertanya jika ada atau kita berdiskusi saling berbagi jika ada yang perlu dibahas. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika bagus atau baik menurut Anda silakan like dan sub, boleh juga di share seluas-luasnya.